Surat Al-Quraisy, namanya surat Al-Quraisy. Berarti ada kalau disebut dinamakan, diberi nama apa? Surah ini Quraisy, berarti ada keistimewaan, ada kekhususan tadi itu. Ya, surat bangsa Quraisy gitu ya. Keistimewaannya tadi itu Allah muliakan bahwasanya mereka ahlullah. Lanjut. إلى قريش إلى رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إلى قريش إيلافهم. هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها يعني فليعبدوا. ومعنى الإيلاف الإلف والاعتياد. يقال ألف الرجل الأمر إلافا وآلفه غيره إلافا. والمعنى من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى رحلة الشتاء والصيف أي في رحلتي الشتاء والصيف حيث كانوا يسافرون للتجارة ويأتون بالأطعمة والثياب ويربحون في الذهاب والإياب وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض لهم أحد بسوء لأن الناس كانوا يقولون هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وهم أهل الله لأنهم ولاة الكعبة فلا تؤذوهم ولا تظلموهم. ولما أهلك الله أصحاب الفيل ورد كيدهم في نحورهم ازداد وقع أهل مكة في القلوب وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم وازدادت تلك المنافع والمتاجر. فلذلك جاء الامتنان على قريش وتذكيرهم بنعم الله liyuwahhiduhu wa yashkuruhu. Ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy hal yang sudah menjadi rutinitas mereka, yaitu kebiasaan untuk lamnya itu apa itu? Lamankan lam liilah ya lamu lam muta'alliq wa kulli. Lamnya itu dia merupakan muta'alliq. Muta'alliq itu semacam keterangan dari sebuah fi'il. Jadi majnun, goroh itu biasanya dianggap sebagai muta'alliq. Fi'ilnya itu dianggap sebagai muta'allaq. Kalau misalkan saya katakan zahabtu ilal masjid itu dia muta'alliq. Kemudian muta'allaqnya adalah zahabtu berupa fi'ilnya. Karena itu lam di sini merupakan muta'alliqatun bi fi'li, dia menjadi muta'alliq dari fi'il, tapi kemudian fi'il ini setelahnya ada ba'daha. Harusnya kan fi'il dulu baru kemudian fa'il. Dari fi'il falyabudu. Wa ma'na ilaf al-ilfu wal i'tiyad. Itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Wawnya di sini akun tafsir jadi sama. Yaqul al-qarrajulu al-amra ilafan wa ilafan. Di-nya tuh ulangin. Ulamnya tuh artinya li kepemilikan.
bukan hanya kepemilikan. Jadi kalau jumlah itu secara umum ada yang disebut dengan apa muta'alliq, ada yang disebut dengan muta'allaq. Ya. Kalau muta'allaq itu biasanya ini ya. Kalau muta'alliq itu apa keterangannya biasanya itu jar majrur atau mudhaf dianggap sebagai muta'alliq, kemudian fi'ilnya dianggap sebagai muta'allaq. Itu bab apa muta'alliq muta'allaq itu? Apa faidahnya? Ada juga tentang ta'alluq, jadi maksudnya keterkaitan Ya. kata kerja utama dengan kemudian penjelasannya. Kalau bahasa Indonesia kan SPO, subjek, predikat, objek. Maka muta'alliq itu subjeknya atau apa? Maksudnya dia bukan termasuk kalimat utama, karena muta'alliq yang jadi muta'allaq itu bukan hanya fi'il, termasuk Tadi kan muta'allaq katanya fi'il. bisa fi'il, bisa juga apa kayak mubtada. Katakanlah kalimat utama. Kalau mubtada khobar mana muta'alliq muta'allaqnya mana? Contohnya misalkan apa anta karimun indi, Ya. maka indi itu termasuk juga dia muta'alliq keterangan. Apa sih jadi dalam bahasa ini apa? Anak kalimat atau keterangan atau apa? Muta'alliq muta'allaq itu. Maksudnya kalimat utama, Nah, kalimat penjelas. penjelas. Penjelas alamnya itu mana? Kalau penjelas kan bisa pakai tamyiz. Biasanya itu yang digunakan adalah jar majrur, kemudian apa roh. Seperti kita kan begini. Qara apa zahabtu ilal masjidi. Ilal masjidinya itu. Seperti misalkan dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Ya. kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Jadi kan berlaku tattaquna ayyama ma'dudat. Nah, ini penting untuk dikaji. Ayyama ma'dudat dia kan dzaraf. Ya. Muta'alliqnya itu mana? Apa dia menjadi muta'alliq itu kalau misalkan menjadi muta'alliq dari fi'il yang paling dekat, berarti maknanya la'allakum tattaquna ayyama ma'dudat. Ya. Tujuan dari puasa adalah Takwa. bisa bertakwa paling tidak ya selama sebulan saja. Ya, dari yang itu. Nah, tapi ternyata dia menjadi muta'alliq itu bukan dari Bukan la'allakum tattaqun. tapi dari kutiba Alaikumusiyam. ya. Jadi kutiba alaikumusiyam itu kemudian apa kutiba alaikumusiyam ayyamam ma'dudat la'allakum tattaqun. Kemudian ayyamam ma'dudat itu adalah bukan tujuan agar kita puasa itu bertakwa selama sebulan, bukan. Kita diwajibkan bertakwa puasa selama sebulan agar kita bertakwa. Karena bertakwa itu kan tidak mengenal apa waktu. Itu maksudnya pentingnya mengenal muta'alliq. Bagi misalkan kalau kita memahami muta'alliq al-takwa, ya itu apa? Ini muta'allaq itu ada di apa? Ada di usul fiqh atau di apa? Kan kalau di usul ada am khos, muqayyad, Muwaqqaf. Ada di nahu. ini nahu, bukan usul fiqh nih. Pelajaran di awal itu apa dia banyak di apa misalkan baik-baik itu sering dijelaskan di nahu, kemudian dia dimasukkan ke tafsir dia untuk apa memudahkan. Jadi ini wilayah nahu ya. Arif, do you find in English muta'alliq muta'allaq Adverb. adverb? For example, contohnya apa dalam Inggris coba? Adverb coba. Misalkan yang umum itu yang pakai li, Basically. kan ya
he sings beautifully. Beautifully. Itu kan menerangkan how he sings. Hmm. Sings itu verb, kata kerja. Tapi kalau di Arab beda ya. Tidak hanya sekedar begitu ya. Dia mirip seperti maf'ul bih gitu kan, tapi maf'ul bih yang terdiri dari apa yang majrur dan sama dhorof. Oh, intinya jer, majrur dan zorof ya. Yaqulu mahalal maf'ul. Makanya li-nya tadi itu li kepemilikan atau bukan? Li ila, hah? Ta'lik, alasan. Jadi kenapa kalian disuruh beribadah kepada Allah gitu kan? Salah satu alasannya karena Allah sudah memberikan nikmat ini yang luar biasa. Kalian bisa bekerja ke Li itu li anna, ajli. li ajli. Nah, ini dia. Li di sini bukan li kepemilikan tapi li ajli. Oleh karena Apa sih? On behalf gitu ya in English. Pakai itu infinitif aja. Apa? Infinitif. On behalf ini Lain pengertiannya. apa? On behalf itu atas nama. Nah iya li ajli. Ya, tapi kalau lihat jadi itu tujuan, al maksud tujuan, purpose itu to infinitive. Misalkan I come here to study kitab. To study itu to infinitive. Kalau on behalf? Purpose. On behalf itu seperti mengambil alih otoritas, mewakili seseorang. On behalf of my. Half itu kan setengah ya. Half itu kan setengah. Bagian. Nggak bisa juga di. Kenapa enggak on be full? on behalf. Nah, On behalf ya. ini on behalf kan setengah. Oke. Jadi li ajli gitu ya. Li ajli ilaf. Ilaf tuh adah ya. Habit, kebiasaan ya. Terus. Ya, kita udah ngerti kan gitu. Ini ada min ajli tasdilillahi ala Quraisy. Oh ada. Ada. Oh iya coba terus. Orang al-ilah alif wa dia kebiasaan. Kalau alif forod utama berarti sudah menjadi habitnya yang bisa dilakukan dengan mudah. Wa ala fa'ubuhu ilah berarti seorang itu sudah memperlakukannya sebagaimana kebiasaan yang berlaku. Min ajli tasdilillahi ala Quraisy wa tasdihi lahu maka yang digunakan mendapatkan Zaman Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan atas orang baik, sudah meringankan kepada mereka apa yang sudah mereka biasa lakukan berupa perjalanan dagang di musim dingin dan di musim dingin ke Yaman, waktu saya di musim panas ke Syam, bukan utama Syam. Aizukanu bisa dulu dari tijarah. Mereka melakukan safar untuk tujuan dagang. Wayakuna bil animasi wasiat. Mereka membawa makanan, membawa pakaian untuk dijual. Wayakuna tidak wasiat. Jadi mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa dalam perjalanan mereka. Mereka pergi membawa dagangan. Mereka pulang. PP. Dahaban wa iyaban. Iyaban itu dari apa sih? Aba. Ya, kok jadi artinya apa? Aba itu memang kembali. Oh, taubat. Taubat itu artinya kembali. Taba ya tubuh, ya kan? Hah? Awwab itu innahu awwabun halim gitu kan, orang yang kalau awwah beda lagi. Kalau awwah itu orang yang sering merintih gitu ya, ya ta'awwah, orang yang apa, Nabi Ibrahim itu innahu awwah ya, awwab zahaban wa iyaban, fi zahabi wal iyabi, PP ya. Nah, terus kenapa kita pulang pergi gitu ya? Iya. Kenapa? Nggak tahu, Bang. Kenapa nggak pergi pulang gitu? Makanya saya selalu bilang ke anak-anak kita itu harusnya pergi pulang, karena nggak mungkin ada pulang kalau nggak ada pergi.
Iya, kenapa itu? Siang malam. Padahal Malam siang. Iya, kenapa itu? Terbolak-balik. Apa ngikuti grammar Inggris? paman sam. DM, MD kan, DM, Kan MD. kita DM, MD gitu ya. Dia pulang pergi, ya mestinya kan bagaimana mau pulang perginya belum, ya kan? Izin mau PP ke Jambi gitu, mau pulang pergi gitu ya, ke Jambi adanya, ya kan? Ya nggak boleh, harusnya pergi pulang gitu kan? Udah habis izinnya. Terus Jadi mereka kondisinya aman, tentram, mereka tidak mendapatkan gangguan dari orang pun dengan hal yang tidak baik. Dan menasahkan yaqulun, karena orang-orang yang ada di wilayah sana itu berkata, haula jiran baitillahi wa sukanu haramihi. Mereka orang-orang Quraisy adalah jiran baitillah, orang-orang yang rumahnya itu yang punya wilayah, punya wilayah, yang dekat dengan Baitullah, khususnya haramihi, dan orang yang menempati wilayah yang dimuliakan haramullah. Haramullah, karena mulatul Ka'bah, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah, ya. Karena mulatul Ka'bah, karena mereka adalah orang-orang yang berkepercayaan untuk mengurusi Ka'bah. Para ta'zuhum wala tadlimuhum, oleh karena itu janganlah kalian sakiti mereka, jangan kalian zalim kepada mereka. Walamma ahlakallahu ashabal fil, dan ketika terdengar bahwasanya Allah sudah menghancurkan ashabul fil yang pernah bermaksud menghancurkan Ka'bah, waradda kaidahum fi nuhurihim. Waradda kaidahum fi nuhurihim ini semacam apa, kinayah ya. sering nih ungkapan ini, sering ini. Maknanya waradda kaidahum fi nuhurihim, bahasa itu, dan Allah telah mengembalikan makar mereka di leher-leher mereka. Nuhur itu leher, nahrun. Wanhar itu kan apa, disembelih. Oh, kalau unuk, Kalau nahr itu dia di atas dada. ini unuk ya. Kalau ini kan dia dari sini. Ini unuk, ini nahar. Masa menyembelih di sini? Yang tempat ini kan paling ini. Itu kan onta. Lehernya mesti panjang. Oh, iya. Enggak. Unuk itu mana unuk ini yang ada ininya nih? Jakun Japun ini. Kalau nahar ini di atas. di nuhur, di atas dada. Kalau ini kalau kalung, terus kalungnya kalung itu nakal. Yang pakai kalung. Pilar itu nakal. Nahar juga. Nekel ya. Nekel. Ya, terus jadi Allah membalikan makar mereka di leher mereka ini. Ya, maksudnya Allah membalas ke apa salah mereka dengan balasan yang setimpal. Setimpal. Ini apa kinayah ini? Maksudnya ya, sifat. Ketika Allah menghancurkan apa ashabul fil, kemudian Allah membalas keburukan mereka dengan setimpal. Zada waqa'u ahli Makkah fil qulub. Jadi semakin bertambah kedudukan kehormatan orang-orang Makkah di hati mereka. Wazdada ta'zimul umara wal muluki lahum. Samping kedudukan mereka apa semakin mulia, juga penghormatan para raja, para penguasa pada mereka ahli Makkah, orang-orang Quraisy juga semakin bertambah. Zadat tilka manafi'u wal makasib. Dengan demikian keuntungan mereka dari perdagangan ini juga meningkat sangat signifikan. Lidzalika jaa al-imtinanu ala Quraisy. Oleh karena itu
datang kepada mereka, ya, orang-orang Quraisy itu al-imtinan, artinya agar mereka itu bersyukur terhadap karunia yang sudah diberikan kepada mereka. Pada intinya. Watadkiruhum, Imtinan mana yang mundur? karena yang tadi itu Wahaba. karunia syukur. Wahaba bukan? Al-imtinan itu bisa namanya al-fadlu. Oh, Jadi wajah pada kerja al-imtinan ala Quraisy. Jadi mereka karena karunia yang sangat banyak luar biasa tersebut diminta untuk syukur. Watadkiruhum bi ni'amillahi liwahiduhu wa yashkuruh. Juga di sini ada pengingat agar mereka mengingat nikmat-nikmat Allah yang luar biasa dengan cara mengesahkannya dan mensyukurinya. ya. Saya waktu umroh itu ada hotel di belakang Zamzam dulu itu namanya Elaf Kindah gitu ya. Elaf itu nggak ngerti nih kan. Baru lama itu ilaf dari ilaf itu ya, karena kalau i itu bisanya jadi gitu ya, gitu ya, elaf. Amira. Imaroh Amira. Amira itu. Jadi elaf itu kan elaf ya itu ya dari ilaf itu ya, masya Allah, kebiasaan gitu ya. Nah, subhanallahil azim, surat Al-Quraisy namanya surat Al-Quraisy, berarti ada kalau disebut dinamakan diberi nama surah ini Quraisy berarti ada keistimewaan, Khusus. ada kekhususan tadi itu ya, surat bangsa Quraisy gitu ya. Keistimewaannya tadi itu Allah muliakan bahwasanya mereka ahlullah,